Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita sekarang lagi ada di kantor BPS. Di sini kita sedang mengobservasi sebagaimana tugas dari dosen kita. Baiklah, nama saya Esta Amalia dan teman saya. Ikutin terus ya. Nama sama pekerjaan Bapak di bagian apa atau di bidang apa? Namanya Bambang Sulsiwadi. Kerjanya maksudnya di bidang Jadi di bagian apa? di seksi, kalau ini namanya seksi. Oh, iya. Seksi IPDS itu singkatannya Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Jadi terdiri dari berapa staf kira-kira Pak di sini? Alhamdulillah nggak ada staf saya. Jadi kita nggak ada staf, tapi kita itu kan BPS ada petugas yang mewakili masing-masing kecamatan di Lebak gitu. Iya. Namanya KSK, Koordinator Statistik Kecamatan. Nah, tiap KSK itu diperbantukan di seksi masing-masing. Dan saya diperbantukan oleh 4 orang, ada 4 meja tuh di situ, ada 4 orang. Jadi nggak ada struktur itu ya? Ada karena mungkin karena kurang pegawai juga gitu. Jadi kalau di seksi lain ada stafnya, ada yang stafnya 2, ada yang stafnya 1. Kebetulan saya nggak ada. Jadi Sendiri, banyak kan kerjaan sendiri. Tapi kalau kerjaan seringnya pakai mitra gitu. Nah, di sebelah situ kan lagi ada yang entry gitu kan. Itu orang-orang luar yang kita rekrut buat tugas jadi operator entry. Peran dan fungsi BPS. BPS ya untuk memenuhi ya itu di BPS dia itu banyak sih kerjaannya. Dia segala macam survei ada ya. Jadi dia untuk memenuhi kebutuhan data pemerintah gitu ya. Misalnya pemerintah butuh untuk kayak tahun-tahun kayak dulu tuh misalkan lagi mau ada bantuan langsung tunai gitu kan. Nah, ada survei apa. Terus yang kita itu di BPS andalannya surveinya ada satu tuh namanya survei sosial ekonomi nasional. Itu yang lagi berjalan. Itu tiap tahun ada. Jadi banyaklah BPS kerjaannya. Iya, pokoknya tentang data. Kalau bagaimana cara BPS memperoleh data penduduk itu seperti apa Pak? Data penduduk ada berapa macam yang kita lakuin. Kayak sekarang tuh lagi mau sensus penduduk ya. Sensus penduduk ya tahun 2020 ini ada sensus penduduk. Caranya sekarang ada bisa online, bisa wawancara. Bulan ini sementara 2 bulan ini Februari Maret ini lagi untuk sensus penduduk online. Jadi tiap orang bisa ngisi sendiri nih. Jadi bisa Lewat online HP ya. Nanti yang tidak terdata di online nanti akan dicacah diwawancarai di bulan Juli Agustus. Itu nanti petugasnya banyak, itu sekitar 2.000 orang. Kita ngerekrut petugas, dilatih nanti untuk sensus penduduk. Bagaimana cara BPS memperoleh data penduduk? BPS. Ada beberapa cara ya, dari survei dan sensus biasanya. Kalau sensus itu rutin setiap 10 tahun sekali. Kalau survei itu beda-beda jenisnya, tergantung tujuannya. Jadi bukan data penduduk aja sih kita maksudnya. Apa aja itu? Apa aja, ekonomi, sosial Bukan gitu kan. hanya data penduduk. Ya pokoknya kita mendata statistik dasar yang dibutuhin pemerintah yang digunakan nanti akan digunakan untuk kebijakan pembangunan. Kita nggak cuma di data penduduk. Kalau data penduduk doang ya 10 tahun sekali. Kalau yang sensusnya, kalau surveinya ya berkesinambungan. Di tiap survei itu ada data penduduknya. Tapi itu kan baru data pokoknya. Dari surveinya itu kan ada data-data lain yang lebih tujuannya apa yang mau ditangkap di situ ya. Banyak survei kita. Tiap seksi itu ada survei. Pak, kalau sekarang ini ada sensus online ya Pak. Bagaimana cara masyarakat mengetahui cara daftar lewat online itu seperti
Jadi kalau online gampang, cuma kita langsung di internet udah ada kan, di iklan-iklan di TV udah ada juga kan, udah lihat kan. Jadi cuma kita masuk aja ke sensus.bps.go.id itu aja. Ada nggak Pak di pihak kantor gitu langsung datangin Ada, kayaknya kayak tadi tuh saya barusan juga sosialisasi ke guru-guru di Al-Kauts barusan tadi pagi itu. Ya, kita mendampingi para guru ya, kiai di sana buat isi sensus penduduk online. Jadi khawatirnya ada yang mereka tidak paham isinya, caranya gimana, kita kasih tahu. Sebelumnya juga kita udah ke Bupati ya, udah pertama kali ke Bupati dulu, kita pendampingan wakil Bupati, Pak Sera, kita udah sensus penduduk online. Terus kenapa itu Pak? Sensus penduduknya itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kenapa enggak per tahun gitu? Sedangkan pasti ada aja yang si penduduk itu pasti bertambah atau berkurangnya. Ya kalau di Indonesia masih 10 tahun sekali karena keterbatasan anggaran. Intinya itu ya. Iya, anggaran juga kan, dananya juga besar sekali untuk melakukan sensus penduduk. Tapi kan kita nggak cuma sensus penduduk, ada sensus ekonomi, sensus pertanian gitu. Jadi kalau sensus penduduk itu kalau tahunnya berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6 gitu. Jadi di antara sensus pun ada namanya survei pasca sensus. Jadi 5 tahun tengahannya itu ada lagi, diupdate lagi tuh sensus. Jadi nggak 10 tahun juga, ada update-nya di 5 tahun sekali. Tapi di tiap tahun ada update, tapi tidak semua seluruh Indonesia ya. Kita ngambilnya dari survei-surveinya aja. Kayak jadwal masuk kerja, jam kerjanya gitu Pak. Oh iya. Kalau kita jam kerja jam 7.30 ya. Masuk sebelum 7.30 harus ngabsen kan, pakai sidik jari sebelum 7.30 sampai pulangnya jam 16. Jam 4, kalau Jumat jam 4.30 Jumat. Karena istirahatnya lebih panjang, ada sholat Jumat ya. Jadi Bapak bekerja di bagian apa? Saya kepala kantor BPS ini, BPS Kabupaten Lebak. Karena BPS kan Badan Pusat Statistik ya. Jadi ketua itu Kepala sebagai kepala. mencakup semuanya ya Iya, Pak ya? kepala. Jadi nanti coba kalau mau lebih tahu detail BPS, coba browsing aja, nanti cari hierarki ya. Ada hierarki di BPS pusat, ada BPS provinsi, kami BPS kabupaten. Kalau BPS itu organisasi namanya, kami itu instansi vertikal. Di sini instansi vertikal tuh seperti Departemen Agama kalau di kabupaten ya. Ya, bawah saya itu ada kepala seksi, ada 5 seksi plus 1 kasubag tata usaha. Nah, itu dia ya pekerjaannya dia yang mengurusi rumah tangga BPS. Kalau yang ke kepala seksi itu ngurusin teknis, ngurusin kerjaan. Kepala seksi itu ada 5 kepala seksi plus 1 kasubag kan. Nah, kasubag itu ngurusin rumah tangganya BPS gitu kan, baik untuk acara-acara internal atau eksternal. Kalau yang kasih ini ngurusin teknis ada 5. Yang pertama kasih IPDS di sini depan tadi mungkin udah ke situ ya. IPDS itu integrasi dan pengolahan data diseminasi statistik. Singkatan tuh ada integrasi ya, nanti kalau mau ke webnya seperti itu ya. Integrasi, pengolahan, diseminasi statistik, yaitu bagian akhir dari setiap pengumpulan data. Jadi data kita kumpulkan di lapangan diolah oleh bagiannya ada di sini seksi ya, seksi IPDS. Seksi lain kan ada tadi pertama IPDS, seksi kedua produksi, ada seksi distribusi, ada seksi neraca. Seksi ini seksi teknis. Seksi teknis ini dia yang bergerak mencari data sesuai peruntukannya tadi kan. Iya. Ada seksi neraca gitu kan, seksi produksi. Bagian produksi itu apa? Yang institusi yang memproduksi barang atau jasa. Ya misalnya kayak pertanian kan memproduksi tuh di urusannya di seksi produksi. Jadi segala kekaitannya yang berkaitan dengan produksi ditangani oleh seksi statistik produksi di sini. Ada lagi yang saya bilang seksi statistik distribusi. Nah, distribusi itu ya yang ngedarinnya, institusi yang ngedarinnya seperti apa, pasar gitu kan, penjualan, seksi harga-harga itu yang ditangani di sini seksi statistik distribusi. Ada lagi seksi statistik sosial. Seksi statistik sosial itu yang mengurusi pendataan tentang kemiskinan, pengangguran, data-data sosial lah pokoknya. Tentang sosial itu ada di seksi statistik sosial. Ada satu lagi seksi neraca yang memproduksi angka. Nanti angka indikator yang terkait, misalnya kayak laju perubahan ekonomi.
ini yang pakai yang terakhir. Jadi seksi teknis yang 3 produksi distribusi sosial itu kaitannya dengan pengumpulan data di lapangan, pengolahan dari 3 seksi ini masuk ke pengolahan dulu, diolah di entry atau di segala macam, hasilnya dipakai oleh seksi statistik neraca. Dia akan yang memakai hasil pengolahan dari seksi ini. Secara garis besar pekerjaan kami di BPS. Ayo sukseskan sensus penduduk 2020. Mencatat Indonesia. Oke, tadi adalah video kita observasi bersama para anggota kerja di kantor BPS ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye, see you.